Di dunia ini, terlalu sering kita mengukur potensi seseorang hanya dari nilai rapor dan ijazah, atau seberapa lancar mereka berbicara soal teori. Seolah-olah hanya orang pintar yang layak bermimpi jadi sukses. Tapi kenyataannya, banyak orang yang dicap bodoh justru membuktikan bahwa mereka bisa melampaui ekspektasi, bahkan mengungguli mereka yang dulu duduk di barisan terdepan di kelas. Sukses itu bukan soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling tahan banting, paling berani mencoba, dan paling mau belajar dari kesalahan. Kalau kamu merasa tidak terlalu cerdas, jangan berkecil hati. Dunia finansial tidak hanya milik mereka yang pandai menghitung atau jago presentasi. Dunia ini juga memberi ruang bagi mereka pekerja keras dan tidak takut gagal. Banyak miliarder yang dulunya dianggap bodoh, bahkan drop out dari sekolah, tapi mereka punya satu kelebihan. Mereka terus melangkah, sementara yang lain sibuk menimbang risiko. Kita hidup di zaman yang terbuka lebar bagi siapa saja yang mau bergerak. Dengan internet, media sosial, dan peluang bisnis yang bermunculan, kamu tidak harus jadi jenius untuk bisa menghasilkan uang. Kamu hanya butuh keberanian untuk memulai, kemauan untuk belajar secara praktis, dan ketekunan untuk terus bertahan saat jalan terasa berat. Jangan biarkan label bodoh menempel di pikiranmu dan menghentikan langkahmu. Ingat, banyak orang sukses yang awalnya direndahkan, ditertawakan, bahkan diremehkan. Tapi mereka tidak membalas dengan kata-kata, mereka membalas dengan hasil. Mereka buktikan bahwa kesuksesan bukan hak eksklusif para pemilik gelar atau ranking tertinggi. Jadi, kalau hari ini kamu merasa kurang pintar, ingatlah satu hal, itu bukan akhir dari cerita. Bisa jadi, itu justru awal dari kisah kesuksesanmu. Karena dalam dunia nyata, keberhasilan bukan tentang siapa yang tahu paling banyak, tapi siapa yang paling mau berusaha tanpa henti. Kesuksesan finansial tidak selalu ditentukan oleh seberapa tinggi IQ seseorang. Bahkan dalam banyak kasus, yang membuat seseorang kaya dan berhasil adalah ketekunan mereka. Orang yang dianggap bodoh seringkali justru lebih tahan banting, karena mereka sudah terbiasa diremehkan. Dan dari kebiasaan itulah lahir mental baja yang tak gampang goyah. Seseorang yang terus mencoba, walau gagal berkali-kali, perlahan-lahan akan menemukan jalannya sendiri. Mereka mungkin tidak tahu rumus-rumus bisnis rumit, tapi mereka tahu cara bertahan. Mereka tahu bahwa hasil besar datang dari kerja kecil yang dilakukan berulang-ulang tanpa henti. Ini adalah kekuatan konsistensi, sesuatu yang seringkali lebih kuat daripada kecerdasan akademis. Lihat saja para pedagang di pasar, tukang servis keliling, atau pengusaha kecil yang memulai dari nol. Banyak dari mereka tidak lulus sekolah tinggi, tapi mereka bangun pagi lebih awal, kerja lebih keras, dan bertahan lebih lama daripada orang kebanyakan. Dan lama-kelamaan, kerja keras mereka mulai membuahkan hasil, uang mulai terkumpul, pelanggan mulai setia, bisnis mulai berkembang. Kita kadang terlalu terpesona dengan kisah sukses yang instan. Padahal, sukses sejati dibangun dari kerja keras yang konsisten. Dan itu bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk orang yang dianggap bodoh. Kuncinya bukan pada siapa yang tercepat memulai, tapi siapa yang paling lama bertahan. Jadi kalau kamu merasa tidak sepintar orang lain, jangan menyerah. Gantilah rasa minder itu dengan semangat untuk terus mencoba. Jadikan keuletan sebagai senjatamu, karena pada akhirnya, orang yang paling konsisten akan melampaui orang yang hanya mengandalkan kecerdasan sesaat. Orang yang tidak terlalu cerdas secara teori seringkali langsung turun ke lapangan. Mereka belajar dari pengalaman nyata, bukan dari buku-buku tebal. Dan justru disitulah keunggulan mereka. Karena dunia nyata lebih banyak bicara soal aksi, bukan definisi. Yang penting bukan seberapa banyak kamu tahu, tapi seberapa baik kamu menerapkan apa yang kamu tahu. Banyak orang yang paham teori bisnis tapi tidak pernah memulai bisnis. Mereka bisa menjelaskan strategi pemasaran, tapi tidak tahu cara melayani pelanggan dengan baik. Sementara orang yang langsung praktek, walau awalnya berantakan, perlahan akan belajar apa yang berhasil dan apa yang tidak. Mereka belajar dari trial and error, dan itu jauh lebih efektif daripada hanya belajar dari teori. Kekuatan praktek membuat seseorang lebih gesit, lebih peka terhadap kebutuhan pasar, dan lebih cepat beradaptasi. Mereka tidak terjebak dalam analisis berlebihan, melainkan langsung mencoba. Kalau gagal,
mereka perbaiki. Kalau berhasil, mereka ulangi, dan dari siklus itulah mereka berkembang dan menciptakan peluang finansial yang nyata. Lagi-lagi, ini bukan soal pintar atau bodoh, ini soal siapa yang mau bertindak, karena teori tidak menghasilkan uang sampai kamu mengeksekusinya. Dan eksekusi itulah yang menjadi kekuatan utama dari mereka yang tidak terlalu pintar, tapi tetap sukses. Jadi, kalau kamu tidak tahu teori marketing, tidak masalah. Kalau kamu tidak paham laporan keuangan, itu bisa dipelajari nanti. Yang terpenting adalah kamu mau mulai, mau belajar langsung dari lapangan, dan mau menyesuaikan diri seiring waktu. Dunia menghargai orang yang bergerak, bukan hanya yang berbicara. Salah satu kekuatan besar dari orang yang tidak terlalu pintar secara akademis adalah, mereka sadar akan batas dirinya. Dan kesadaran ini justru membuat mereka bijak. Mereka tidak sok tahu, tidak memaksakan diri untuk bisa segalanya. Sebaliknya, mereka memilih untuk bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki keahlian yang tidak mereka miliki. Mereka tahu kapan harus minta bantuan dan kepada siapa mereka harus percaya. Dalam dunia bisnis dan finansial, ini adalah strategi yang sangat kuat. Karena semakin besar usaha, semakin banyak hal yang perlu dikelola. Keuangan, pemasaran, operasional, sampai urusan hukum. Tidak semua bisa dikerjakan sendiri. Orang yang pandai mendelegasikan akan lebih cepat berkembang karena mereka tidak terbebani segalanya sendiri. Mereka fokus pada kekuatan mereka, dan menyerahkan sisanya kepada yang ahli. Lihat saja para pengusaha sukses yang memulai dari nol. Banyak dari mereka tidak paham akuntansi, tapi mereka punya akuntan. Mereka tidak jago membuat strategi pemasaran digital, tapi mereka punya tim khusus. Dan mereka tidak merasa malu untuk belajar dari orang lain. Justru dari kemauan itu, mereka makin berkembang dan bisnis mereka makin kokoh. Kadang justru orang yang merasa pintar terlalu percaya diri, ingin mengatur semuanya sendiri. Akibatnya, waktu habis, tenaga terkuras, dan potensi besar terhambat karena tidak ada tim yang kuat. Sedangkan mereka yang tahu keterbatasannya justru membentuk tim solid dan menjadi pemimpin yang efektif. Jadi, kalau kamu merasa tidak bisa ini dan itu, jangan anggap itu kelemahan. Itu bisa jadi kekuatan, asal kamu mau terbuka dan bekerja sama. Dalam dunia finansial, bukan orang paling tahu yang menang, tapi orang yang tahu siapa yang bisa diajak jalan bareng menuju sukses. Kesuksesan seringkali datang bukan karena seseorang bisa banyak hal, tapi karena ia fokus pada satu bidang dan menjadi sangat ahli di sana. Dan ini adalah keunggulan yang sering dimiliki oleh mereka yang dianggap bodoh. Karena mereka tidak terlalu sibuk mencoba semuanya, mereka justru memilih satu jalan dan menekuninya dengan sepenuh hati. Contohnya bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ada tukang las yang bisa buka bengkel besar karena dia fokus dan ahli di bidang itu. Ada penjual makanan keliling yang akhirnya punya rumah makan sukses karena dia terus-menerus memperbaiki resep dan pelayanannya. Mereka tidak mengejar banyak hal, mereka hanya mengejar satu hal dengan totalitas. Fokus bisa membuat seseorang menjadi berbeda. Ketika kamu mengerjakan satu hal setiap hari selama bertahun-tahun, kamu akan tahu seluk-beluknya lebih dalam daripada orang lain. Dan ketika kamu sudah sampai di titik itu, orang akan datang kepadamu. Mereka akan membayar keahlianmu. Dan dari situlah, kesuksesan finansial dimulai. Dalam dunia yang penuh distraksi dan pilihan ini, fokus adalah kekuatan langka. Orang-orang yang tidak terlalu cerdas justru lebih disiplin dalam menjaga fokus, karena mereka tidak ingin membuang tenaga ke hal yang tidak mereka kuasai. Mereka tahu mereka harus all out di satu jalur, dan mereka berkomitmen untuk itu. Jadi, kalau kamu merasa tidak pintar, jangan kemana-mana. Fokuslah ke satu bidang yang kamu suka atau kuasai. Asah terus, bertahan di sana, dan jadilah yang terbaik. Karena orang sukses bukan yang mencoba semua hal, tapi yang menguasai satu hal dengan sangat dalam. Orang yang dianggap bodoh, seringkali punya keberanian yang luar biasa dalam mengambil langkah. Mereka tidak terlalu sibuk menghitung kemungkinan gagal atau memikirkan semua skenario buruk. Justru karena tidak dibebani analisis berlebihan, mereka lebih berani bertindak. Dan dalam dunia bisnis serta finansial, keberanian adalah mata uang yang sangat berharga. Tentu, risiko bisa membawa kegagalan,
Tapi risiko juga bisa membuka jalan menuju keberhasilan besar. Banyak orang yang pintar justru terjebak dalam paralisis by analisis, terlalu banyak mikir, terlalu sedikit bergerak. Sementara mereka yang berani mencoba dulu, justru menemukan hal-hal baru yang tidak tertulis di buku manapun. Dari situ, peluang finansial sering muncul tanpa diduga. Contohnya, banyak pedagang kecil yang awalnya hanya coba-coba jualan di pinggir jalan, tapi karena berani mulai dan terus berkembang, akhirnya punya toko besar bahkan cabang di mana-mana. Mereka tidak tunggu sempurna, mereka langsung mulai. Dan keberanian itulah yang menjadi pembeda utama antara yang diam dan yang sukses. Orang yang tidak terlalu pintar biasanya juga lebih pasrah pada hasil, sehingga tidak terlalu takut gagal. Mereka tahu, gagal adalah bagian dari proses. Mereka jatuh, bangkit, lalu coba lagi. Siklus itu terus berputar, dan keberanian mereka untuk tetap mencoba menjadi senjata ampuh dalam mencapai kesuksesan finansial. Jadi, jangan takut risiko, jangan tunggu semuanya sempurna. Mulailah dari apa yang ada di tanganmu, dan biarkan keberanianmu membuka pintu-pintu baru. Karena dalam dunia nyata, keberhasilan seringkali datang kepada mereka yang berani melangkah duluan. Pada akhirnya, kesuksesan dalam finansial bukanlah hak eksklusif bagi orang-orang pintar. Itu adalah ruang terbuka bagi siapa saja yang mau bekerja keras, belajar dari pengalaman, fokus, berani, dan tahu cara membangun tim. Orang yang dianggap bodoh pun bisa, dan sudah banyak yang membuktikannya. Mereka tidak sempurna, tapi mereka melangkah. Mereka tidak tahu segalanya, tapi mereka bertindak. Jangan pernah biarkan dirimu dikurung oleh label atau penilaian orang. Dunia ini penuh dengan cerita sukses dari orang-orang yang dulu direndahkan. Mereka bukan orang terpintar di ruangan, tapi mereka adalah yang paling pantang menyerah. Mereka tahu, kesuksesan bukan datang dari langit, tapi dari kerja keras dan keberanian yang tidak pernah padam. Jika kamu merasa tidak cukup pintar, jangan berkecil hati. Justru itu bisa jadi kelebihanmu, karena kamu akan lebih terbuka untuk belajar, lebih siap untuk berusaha, dan lebih rendah hati untuk meminta bantuan. Semua itu adalah fondasi kokoh menuju kesuksesan sejati. Ingat, tidak ada yang salah dengan menjadi biasa-biasa saja secara akademis. Yang penting, kamu luar biasa dalam tindakan. Hidup bukan tentang siapa yang paling tahu, tapi siapa yang paling tidak berhenti. Dan jika kamu terus berjalan, kamu pasti akan sampai juga. Jadi, mari kita sudahi keraguan dan mulai melangkah. Karena sukses finansial bukan milik yang paling pintar, tapi milik mereka yang paling berani untuk mencoba, gagal, belajar, dan bangkit lagi. Dan itu bisa jadi kamulah orang berikutnya.